Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 yang beranggotakan Angelina Amalia Putri dengan NIM 001, Rifa Sumalia dengan NIM 017, Yusida Anggraini dengan NIM 046 akan mempresentasikan materi bioteknologi mengenai bioenergi melalui fermentasi. Next. Untuk outline yang akan dibahas pada presentasi kali ini, yang pertama yaitu ada pengertian bioenergi, yang kedua ada jenis-jenis bioenergi, yang ketiga ada peranan bioenergi, dan yang keempat ada produk bioenergi melalui fermentasi. Next. Yang pertama mengenai pengertian bioenergi. Salah satu alternatif sumber energi yang berpotensi dan dapat dimanfaatkan di Indonesia adalah bioenergi. Bioenergi itu sendiri merupakan energi yang diperoleh dari biomasa sebagai fraksi produk biodegradasi, limbah, dan residu dari pertanian, baik yang berasal dari nabati maupun hewani, kemudian dari industri kehutanan dan terkait, dan sebagian kecil biodegradasi dari limbah industri dan kota. Next. Kemudian ada jenis-jenis bioenergi. Bioenergi dibagi menjadi dua, yaitu bioenergi secara konvensional dan modern. Bioenergi secara konvensional atau bioenergi konvensional merupakan bioenergi tradisional yang dikenal dan dimanfaatkan oleh masyarakat pedesaan. Contohnya yaitu pada penggunaan kayu bakar. Kemudian untuk bioenergi modern merupakan bioenergi yang bergantung pada konversi teknologi yang efisien. Contohnya yang pertama yaitu ada bioetanol yang merupakan bahan bakar alternatif dan bertujuan untuk menggantikan bensin. Kemudian ada biodiesel yang ditujukan untuk menggantikan penggunaan solar. Kemudian ada PPO atau SCO yang merupakan kependekan dari pure vegetable oil atau straight vegetable oil yang umumnya digunakan untuk membangkit tenaga listrik. Kemudian ada minyak bakar yang merupakan bahan bakar terbarukan yang fungsinya itu tidak jauh berbeda dengan minyak tanah. Kemudian ada biogas yang merupakan sumber energi yang bersumber dari kotoran ternak dan pertanian. Biasanya penggunaan biogas itu ditujukan untuk menggantikan gas LPG. Kemudian yang terakhir ada biosingas yang merupakan hasil sintesis dari biogas atau sintesis dari gas hidrogen. Next. Selanjutnya ada peranan bioenergi. Yang pertama, produksi bioenergi dari sisa dan limbah pemanenan dan pengolahan pangan memiliki makna penting dalam mengefisienkan industri pangan domestik. Kemudian yang kedua, bioenergi dapat meredam emisi gas-gas rumah kaca. Hal ini dikarenakan dengan penggunaan bioenergi dapat mengurangi atau bahkan mengganti secara keseluruhan penggunaan bahan bakar fosil, di mana kita tahu bahwa bahan bakar fosil itu mengakibatkan emisi gas rumah kaca yang tinggi. Peranan bioenergi selanjutnya, bioenergi merupakan sumber energi terbarukan yang dapat menghasilkan atau mudah dikonversi menjadi bahan bakar. Kemudian yang terakhir, bioenergi merupakan sumber energi yang bersifat ramah lingkungan, dapat terurai dan kontinuitas atau ketersediaan bahan bakunya terjamin. Next. Next. Selanjutnya ada produk bioenergi melalui fermentasi. Yang pertama ada biogas, yang kedua ada bioetanol, dan yang ketiga ada biodiesel. Next. Yang pertama ada biogas, yang merupakan gas yang dihasilkan melalui proses fermentasi secara anaerobik dari bahan-bahan organik seperti kotoran hewan, manusia, atau manusia, kemudian limbah domestik, rumah tangga, atau limbah organik lain. Next. Berikut proses pembuatan biogas. Yang pertama,
di mana kotoran sapi dimasukkan ke dalam tempat berupa tabung yang disebut tangki pencerna atau digester. Kemudian, proses terjadinya gas dalam tangki tersebut dilakukan dengan bantuan beberapa bakteri, seperti fermentatif, bakteri metana, dan sebagainya. Setelah kotoran hewan dimasukkan ke dalam tangki, proses pembentukan gas akan terjadi dalam waktu antara 2-5 hari. Setelah gas pertama terjadi, proses pembentukan biogas akan berlangsung selama 50 hari, dengan waktu puncak sekitar hari ke-35. Next. Selanjutnya, komposisi dan sifat biogas. Dalam biogas terdapat beberapa komponen. Yang pertama ada metana sebanyak 55-75%, karbon dioksida 25-45%, nitrogen 0-0,5%, hidrogen 1-5%, hidrogen sulfida 0-3%, dan oksigen 0,1-0,5%. CH4 ini adalah gas yang tidak beracun, tidak berbau, dan lebih ringan dari udara. CO2 adalah gas inert yang tidak berwarna, tidak berbau, dan lebih berat dari udara. H2S adalah suatu gas yang tidak berwarna. Next. Selanjutnya, bioetanol adalah cairan biokimia dari proses fermentasi gula dari sumber karbohidrat menggunakan bantuan mikroorganisme. Next. Selanjutnya yaitu teknologi dalam pembuatan bioetanol. Bioetanol dapat dihasilkan dari konversi biomasa secara mikrobiologis dalam lingkungan anaerob. Secara historis, teknologi dalam proses pembuatan bioetanol berkembang dalam 3 generasi. Generasi yang pertama yaitu teknologi bioetanol yang menggunakan biomasa pangan berbasis senyawa gula dan pati sebagai bahan baku, antara lain tebu, singkong, jagung, sorghum, gandum, dan kentang. Kemudian, teknologi generasi kedua yaitu teknologi dalam proses pembuatan bioetanol yang memanfaatkan biomasa berbasis selulosa sebagai bahan baku utamanya. Kemudian, teknologi generasi ketiga muncul akibat adanya konflik pangan dan energi yang akhirnya mendorong industri untuk memanfaatkan teknologi generasi kedua dengan konsekuensi biokonversi yang lebih rumit. Produksi bioetanol generasi ketiga dengan aplikasi membran potensial dalam permanen mikroalga. Secara sederhana, teknologi proses bioetanol dibagi menjadi fase awal dan fase akhir. Fase awal merupakan tahap dalam proses pembuatan bioetanol untuk preparasi dan konversi senyawa organik kompleks dalam bahan baku menjadi senyawa sederhana. Proses produk dalam fase awal adalah senyawa monosakarida atau glukosa yang siap difermentasi menjadi bioetanol. Sedangkan fase akhir merupakan proses fermentasi substrat menjadi etanol dan pemurnian etanol menjadi bahan bakar bioetanol. Secara teknis, fase akhir dan dari teknologi bioetanol generasi pertama dan kedua memiliki kesamaan. Produk bioenergi yang ketiga yaitu biodiesel, di mana biodiesel merupakan bahan bakar alternatif yang dihasilkan dari bahan alami yang terbarukan seperti minyak nabati dan hewani. Secara definisi, biodiesel adalah senyawa metil ester hasil dari proses esterifikasi dan transesterifikasi minyak nabati dan lemak hewani. Karena memiliki sifat fisis yang sama dengan minyak solar, maka biodiesel dapat digunakan sebagai bahan bakar pengganti atau alternatif untuk kendaraan bermesin diesel yang menggunakan bahan bakar solar. Selanjutnya yaitu proses pembuatan biodiesel. Yang paling umum digunakan yaitu proses transesterifikasi,
di mana proses transesterifikasi digunakan untuk bahan baku berupa trigliserida seperti minyak nabati dan esterifikasi untuk bahan baku berupa asam lemak, di mana pada proses transesterifikasi secara umum adalah reaksi trigliserida berupa minyak nabati dengan alkohol dengan bantuan katalis sehingga menghasilkan asam lemak metil ester dan gliserin. Asam lemak metil ester ini kemudian akan dikeringkan dan difilter menjadi biodiesel. Adapun potensi bahan baku yang dapat digunakan sebagai sumber biodiesel yaitu jarak pagar, jarak kaliki, kacang suuk, kapok randu, karet, kecipir, kelapa, kelor, kemiri, kusambi, nimba, saga utan, sawit, nyamplung, randu alas, sirsak, dan sirkaya yang semua sumber minyaknya berasal dari inti biji pada tanaman tersebut. Demikian pemaparan mengenai bioenergi melalui fermentasi dari kelompok 2. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.